Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom untuk kita semua. Saudara, malam ini kita akan lanjutkan dengan sesi 11 Injil Lukas. Sesi 11 saya beri subtema Belzebul. Belzebul ini dipakai oleh orang Farisi untuk menunjuk kepada kuasa yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Nanti kita akan belajar ya dari pembacaan Alkitab kita. Mari kita tundukkan kepala lebih dulu. Mari saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami percaya malam ini kebenaran demi kebenaran akan dibukakan, sehingga kami boleh diberkati dan semakin mengerti. Jadikan kami semua keluarga di dalam Tuhan. Terima kasih Engkau pakai mulut hambamu untuk menyampaikan semuanya ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, malam ini sesi 11, Injil Lukas dengan tema Belzebul. Pembacaan Alkitab kita akan kita lanjutkan, yaitu dengan pasal 11, saudara. Di sini ringkasnya itu kerajaan Allah atau kerajaan surga dinyatakan melalui doa, ketaatan kepada firman, dan penolakan kepada kemunafikan. Ya, oke kita lanjutkan dulu. Ya, jadi sebentar. Latar belakangnya gini, firman Tuhan dan doa itu tidak bisa dipisahkan. Ya, karena doa menghasilkan kehidupan dan sebaliknya. Doa membawa pengenalan akan firman Tuhan. Kalau kita mengerti firman Tuhan juga kita larinya ke doa juga. Tapi jangan diartikan doa sebagai ritual ya. Doa itu komunikasi kita dengan Tuhan dan Bapa kita di surga. Ya. Jadi kita akan bicara soal doa yang benar, yang seperti apa. Kemudian kerajaan Allah dan kerajaan iblis itu apa bedanya. Yang benar-benar berbahagia atau diberkati itu yang seperti apa. Kemudian tanda Yunus dan pelita tubuh serta orang Farisi, ucapan celaka kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Gitu ya. Ya, yang pertama dari ayat 1 sampai ayat 4, Saudara. Kita baca dulu Lukas pasal 11 ayat 1 sampai 4. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Ayat 1 sampai 4 ini tentang bagaimana doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, di situ kalau kita lihat bukan untuk dihafal ya, Saudara ya. Tapi prinsipnya yang kita ambil. Kalau berdoa itu yang lebih didahulukan adalah Bapa atau Tuhan Yesus. Ya, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Kepentingan Allah kita yang nomor satu. Barulah kebutuhan kita. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Jadi ini bicara soal kebutuhan, bukan keinginan. Kalau zaman sekarang keinginan tuh yang berdoa. Supaya jadi konglomerat, supaya bisnisnya 100 kali lipat. Nah, itu kan keinginan ya. Ini secukupnya, saudara. Prinsip yang berikutnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Artinya kalau kita minta ampun, saudara, kita pun harus mengampuni sesama. Jika tidak, maka tidak diampuni oleh Tuhan. Ya, jadi kita lihat slide-nya sebentar. Ya, jadi
Prioritas dalam doa Bapa kami itu, saudara, yang pertama nama Allah dikuduskan. Dan artinya kemuliaan Allah didahulukan. Itu prioritas yang pertama. Yang kedua, datanglah kerajaanmu. Artinya, jadilah kehendak Tuhan di bumi, seperti di surga. Itu prioritasnya, saudara. Barulah kebutuhan kita. Ingat ya, kebutuhan bukan keinginan. Kebutuhan itu secukupnya. Kalau keinginan itu tidak terbatas biasanya. Gitu, saudara. Ya, oke. Ayat 5 sampai 13. Di situ, coba kita baca dulu ya. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Gitu, saudara. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Nggak mungkin begitu kan, saudara? Ayat 8, Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ya, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukan. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, ayat 9-nya, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Gitu ya. Jadi, kenapa? Karena setiap orang yang meminta menerima. Dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Tapi ingat ya, kalau baca ayat itu jangan pakai pikiran sendiri. Wah, asik nih minta apa saja diberi. Seolah-olah begitu kan? Nah, coba kita baca ayat berikutnya. Belum selesai itu ceritanya. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Nggak mungkin dong, saudara. Anak minta ikan pasti dikasih ikan oleh bapaknya. Nggak mungkin dikasih ular. Ya. Atau jika ia minta telur akan memberikannya kepadanya kalajengking? Nggak mungkin. Tapi kalau anak itu minta yang jahat, pasti tidak diberikan oleh bapak yang baik. Nah, kan begitu ya. Atau minta sesuatu yang tidak sesuai kehendak bapak. Ya. Ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ingat ya, saudara, ini beda dengan catatan yang lain. Ya, di budaya Timur Tengah hari itu, menerima tamu adalah kewajiban moral. Tidak memiliki roti untuk disajikan itu aib, saudara. Poin yang disampaikan di ayat ini, perikop ini adalah jika manusia yang egois saja akhirnya memberi, apalagi Bapamu yang di surga. Gitu loh, ya. Nah, perintah untuk mintalah itu maksudnya teruslah minta, mencari, mengetuk, ya, mengajarkan ketekunan dalam relasi dengan Allah. Nah, tetapi ini bukan teknik memaksa Tuhan loh, saudara. Kan banyak orang ngajarin paksa Tuhan tuh. Minta terus setiap hari, doa terus. Sampai dikasih. Kalau nggak dikasih terus doa. Itu salah, saudara. Kita itu tidak bisa memaksa Tuhan. Ya, kita tekun dan kita minta sesuai yang Tuhan kehendaki. Kan begitu. Sebab jika permintaan kita salah, tidak bakalan diberi juga. Satu lagi ingat, kalau baca ayat Alkitab jangan mengambil kesimpulan dari satu ayat. Seluruh Alkitab. Di kitab Yakobus dikatakan, engkau berdoa juga, tetapi tidak dapat juga. Kenapa? Karena doamu salah. Kau minta sesuatu untuk kepuasan hatimu sendiri. Kan begitu. Lagi pula yang dijanjikan Tuhan ini bukan soal harta dunia, bukan soal berkat jasmani, ya. Jadi di ayat 13 ini Lukas menulis Roh Kudus. Kalau dalam Matius kan dikatakan apalagi Bapamu yang di surga ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya, gitu kan?
Nah, bisa bias kalau orang mendengar kata baik. Lukas teliti sekali sebagai peneliti. Kan Lukas seorang tabib atau dokter ya. Dan ia menggunakan metode yang sangat teliti dalam menulis. Di dalam Lukas ditulis, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Rupanya kita mintanya Roh Kudus. Bukan minta harta dunia ini, bukan minta omsetnya jadi 100 kali lipat, bukan. Ternyata yang dimaksud Roh Kudus. Sebab Roh Kudus adalah karunia paling besar yang memampukan kita hidup di bawah pemerintahan Tuhan. Begitu. Kalau baca Alkitab itu harus seperti itu. Jangan minta apa saja, saudara. Omsetnya dilipat gandakan berapapun. Ngawur itu, saudara. Ya. Ternyata yang dimaksud Tuhan Yesus adalah Roh Kudus. Itu ayat 13-nya. Jadi ketekunan dalam doa itu bukan untuk memaksa Tuhan, ya, melainkan untuk membentuk hati kita agar selaras dengan kehendaknya. Aku tekun itu menyelaraskan dengan kehendak Tuhan. Nah, minta apa? Minta Roh Kudus. Begitu konteks ayat ini. Dan itu sangat jelas, tidak bisa disangkal oleh siapapun. Perhatikan konteks dekatnya. Ya. Ayat 14 sampai 23. Saya bacakan ya, saudara. Jadi ayat 14 sampai 23. Pada suatu kali, Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ada setan yang membuat manusia jadi bisu, saudara. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Tetapi di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Rupanya orang-orang melihat Tuhan Yesus mengusir setan, mereka curiga atau menuduh bahwa Tuhan Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul atau penghulu setan. Itu. Ini kebangetan orang-orang ini memang. Ayat 16. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Ya, nah, ayat 18. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Nggak mungkin, saudara. Ya, terus ayat 19-nya. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Kalimat ini jelas, saudara. Tuhan Yesus mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Sudah ada kerajaan Allah. Ya. Ayat 21. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi, jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Barulah ayat 23-nya Tuhan Yesus berkata begini, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Gitu, saudara. Siapa yang tidak bersama Tuhan Yesus, ia melawan. Punya pendapat sendiri, bertentangan, apalagi ya, itu melawan Tuhan Yesus namanya. Jadi, ini yang mau disampaikan. Ya, kita periksa slide-nya dulu. Ya, saudara. Jadi di ayat 20, jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ini terjemahannya, saudara. Dalam teks asli dipakai eh, kuasa Allah itu bukan kuasa, saudara. Jari Allah. Jari Allah. Daksulo. Ya.
Daxuloteu itu jari Allah sebenarnya. Tentu saja yang dimaksud jari Allah adalah kuasa Allah, figuratif, bukan jari gitu. Karena Allah kita roh adanya, bukan fisik. Jadi tidak punya jari. Jari Allah itu maksudnya kuasa Allah, benar. Begitu ya. Nah, terus di frasa ini, jari Allah ini, mengingatkan kita pada kitab Keluaran pasal 8 ayat 19. Saudara. Coba kita cek dulu ya, Keluaran pasal 8 ayat 19. Saya bacakan ya. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Fir'aun, inilah tangan Allah. Ya, jari Allah. Itu kuasa Allah sebenarnya, konteksnya. Tetapi hati Fir'aun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ya. Dan satu lagi, pasal 31 ayat 18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu, yang ditulisi oleh jari Allah. Bagaimana saudara mengerti jari Allah selama ini? Kalau mendengar ayat ini. Dua loh batu yang tertulis 10 hukum Allah, ditulisi oleh jari Allah. Langsung orang membayangkan jari Allah yang menulis. Gitu. Bukan. Ini figuratif. Maksudnya adalah dengan kuasa Allah. Gitu ya saudara ya. Jadi dalam hal ini kuasa Allah bekerja melalui Tuhan Yesus. Melalui anak tunggal Bapa. Ya. Kerajaan Allah hadir bukan sekedar ajaran, tapi sebagai realitas yang mengalahkan kuasa kegelapan. Gitu saudara. Nah di ayat Lukas pasal 11 ayatnya yang ke-23. Di situ Tuhan berkata, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Jadi tidak ada posisi netral, saudara. Mau ikut Tuhan, mau bersama Tuhan atau tidak, begitu saja. Tidak bisa tengah-tengah. Respon terhadap Tuhan Yesus menentukan posisi seseorang ada di kerajaan surga atau di kerajaan setan. Gitu, saudara. Ya. Nah, kita analisis sedikit kata-kata Beelzebul atau istilah Beelzebul ini, saudara. Beelzebul ini, ya, itu nama yang aslinya tidak jelas asalnya dari mana. Ya, kepala daripada roh jahat atau penghulu dari roh jahat ini. Jadi, kalau bentuk Beelzebub, ya, itu ada di dua Raja-Raja 1 ayat 2 dan 3. Coba kita baca ya. Di dua Raja-Raja dipakai juga istilah ini. Dua Raja-Raja pasal 1 ayat 2, saudara. Saya bacakan ya. Pada suatu hari jatuhlah Ahasia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan, pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron. Baal, saudara. Baal Zebub. Apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Baal Zebub. Inilah yang di perjanjian baru kemudian menjadi Baal Zebub atau Baal Zebul. Yaitu Allah lalat, Tuhan lalat, dewa lalat di Ekron. Ya, begitu saudara. Atau bisa juga eh, dewa matahari itu. Ya, selain itu tidak jelas Beelzebul ini asalnya dari mana. Tetapi kalau kita baca konteksnya, ya Lukas pasal 11 ayat 15 ini, maka kita tahu di situ dijelaskan oleh mereka sendiri. Di antara ada di antara mereka yang berkata ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Artinya pengertian orang di zaman itu dengan istilah Beelzebul itu adalah penghulu setan, kepala dari setan, roh-roh jahat. Kepala dari roh-roh jahat maksudnya, yaitu setan atau iblis. Gitu, saudara.
Kalau baca Alkitab, lihat konteksnya. Ya, oke kita lanjutkan. Nah, ayat 24 sampai 26, tiga ayat saja. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Saudara, ini jika seseorang roh jahatnya sudah keluar diusir, tapi kemudian dibiarkan kosong, bersih, tapi tidak ada pembaharuan, tidak ada isinya, tidak ada Tuhan dalam dirinya, maka itu lebih berbahaya dari sebelumnya. Makanya roh jahat itu akan membawa teman-temannya 7 roh jahat lain. Sehingga keadaan orang itu nanti, kalau kerasukan yang kedua kali lebih parah. Karena roh jahat yang tadi membawa 7 roh jahat lain. Ya, jadi pertobatan sejati itu memerlukan pengisian Roh Kudus. Artinya kita tidak boleh kosong, harus ada kehadiran Roh Kudus dalam diri kita. Bukan hanya sekedar berhenti berbuat dosa. Itu maksudnya. Makanya, saudara, orang yang tadinya berdosa lalu bertobat, bertobat sungguh-sungguh, ya, mendengar firman yang benar, mengalami karunia-karunia roh, bahkan bisa sekolah Alkitab, tapi kemudian ia tidak benar-benar bertobat, tidak ada Roh Kudus dalam dirinya. Maka ketika roh jahat itu balik, yang membuat teman-temannya, orang seperti ini lebih jahat daripada orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Karena ia sudah kenal, sudah mendengar kebenaran, tapi tidak ada Roh Kudus dalam dirinya. Artinya ia tidak benar-benar bertobat. Maka roh jahat masuk ke dalam dirinya dan ia menjadi lebih jahat dari sebelumnya. Kalau saudara teliti di sekeliling kita, mungkin ada orang-orang seperti itu. Aktivis, ya, sudah mengerti kebenaran secara teori, tapi jahatnya luar biasa. Karena tidak ada Roh Kudus dan roh jahat itu kembali lagi yang dulu itu. Gitu, saudara. Hati-hati, ya. Nah, ayat 27 dan 28, dua ayat ini menceritakan siapakah yang sebenarnya berbahagia itu. Ya. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara, kata berbahagia di sini yang dipakai di sini adalah makarios. Jadi kalau mau diterjemahkan yang lain gitu, siapa yang sungguh berbahagia, siapa yang sungguh diberkati, gitu. Makarios itu diberkati. Ya, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa yang berbahagia atau yang diberkati ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Yang dimaksud mendengarkan firman di sini bukan sekedar mendengar secara fisik ya, bukan. Tetapi menerima dengan hati yang terbuka dan responsif, meresponi. Ya. Nah, di situ ada kata dan memeliharanya. Memeliharanya di sini ya, fulasontes. Fulasontes ini memelihara kan gak jelas. Maksudnya taat. Memeliharanya itu taat melakukannya. Gitu. Jadi mendengarkan firman Allah masuk ke hati dan taat melakukannya. Bukan cuma ngerti secara teori. Jadi berkat sejati bukan tergantung dari fisik, tetapi pada ketaatan pada firman Tuhan. Bukan pada kerajinan datang ke gereja misalnya. Bukan. Bukan kerajinan dalam melakukan kegiatan gerejawi misalnya. Bukan.
tapi ketaatan akan firman Allah, firman Tuhan. Gitu ya. Nah, di ayat 29 sampai 36, coba kita perhatikan ya. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah anak manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Itu ada tipologi, saudara. Yunus sebagai tanda untuk orang-orang Niniwe. Anak manusia atau Yesus menjadi tanda untuk angkatan ini, untuk angkatan perjanjian baru. Gitu, saudara. Jadi tanda Yunus menunjuk kepada diri Yesus sendiri, terutama pada kematian dan kebangkitannya. Ya, orang banyak meminta tanda padahal sudah menyaksikan banyak mujizat. Masalahnya bukan karena kurang bukti loh, saudara, tapi hati yang tidak mau percaya. Kadang-kadang dalam suatu persoalan bukan karena tidak ada bukti, saudara, karena banyak orang jahat hatinya. Gitu, ya. Seperti kita tahu Yunus ditelan oleh ikan besar, menandakan tipologinya bahwa nanti akan mati Sang Mesias, kemudian dikeluarkan lagi dalam keadaan hidup, akan bangkit lagi. Itu itu ini apa? Penjelasannya. Begitu ya, Saudara. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ucapan celaka dari Tuhan Yesus. Sebelumnya saya bacakan ayat 33 sampai 36, Saudara. Ini tentang pelita tubuh. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Ya iyalah, Saudara. Pelita pasti ditaruh di tempat yang bisa dilihat orang. Kenapa? Supaya menerangi ruangan itu. Ayat 34. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Ya, jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Ini bisa diartikan begini, saudara. Jika seluruh tubuhmu, jika seluruh hidupmu, gitu, terang, ya, tubuh ini menggambarkan hidup kita, terang, dan tidak ada yang gelap, maka seluruh jiwa kita akan terang. Gitu penjelasannya ya. Nah, perikop terakhir cukup panjang, ayat 37 sampai 54, saudara. Ya, nah ini, tapi ini penting, saudara. Karena Tuhan Yesus mengecam para rohaniwan hari itu, orang Farisi dan ahli Taurat. Coba kita baca ya, saudara. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu, dan ia heran. Kenapa, saudara? Karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Rupanya Tuhan mau mengajar. Kalau mau bersih-bersih itu jangan luarnya saja. Yang lebih penting adalah dalamnya. Ya, ayat 40. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Nah, ayat 42 ini menarik, saudara, karena sering disalahgunakan. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan
dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran. Orang-orang Farisi ini rajin membayar persepuluhan. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Celakalah kamu. Kenapa? Meskipun mereka membayar persepuluhan, tetapi mereka mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Padahal yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Prinsipnya kan begitu, ya. Yang lebih penting itu apa? Keadilan dan kasih Allah. Nah, ayat ini sering dipakai oleh orang-orang bahwa lihat itu perjanjian baru, Yesus mengajarkan persepuluhan, kan begitu kan? Biasanya. Perhatikan kalimatnya, Tuhan tidak sedang mengajarkan persepuluhan. Ini Tuhan sedang marah terhadap orang Farisi. Kenapa? Karena orang Farisi itu meskipun bayar persepuluhan, tapi ia mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang kedua, ini kan Tuhan Yesus belum mati di kayu salib. Makanya persepuluhan masih berlaku, hukum Taurat masih berlaku. Tapi ketika Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, maka hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya dibatalkan. Persepuluhan batal, buah sulung batal. Yang ada adalah persembahkan seluruh hidupmu untuk Tuhan. Kalau kita mengerti hukum ini, maka kita akan mempersembahkan tidak hitung-hitungan sama Tuhan. Ngapain hitung-hitungan? Kasih 10% minta dibalikin lagi, 100 kali lipat. Itu bukan persembahan itu namanya. Itu dagang. Ya. Nah, jadi kalau kita baca isinya banyak celakalah kamu gitu. Ya. Jadi ini ucapan celaka ini, Saudara. Nah, coba kita lihat slide-nya lagi ya. Ya. Bapak Ibu Saudara, Yesus mengucapkan beberapa seruan celaka di perikop ini kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Ini konfrontasi yang sangat keras loh, Saudara. Ayat 39 misalnya, ya. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalamnya penuh rampasan dan kejahatan. Saudara, kira-kira orang Farisi sakit hati nggak ini? Pasti tersinggung, ya, gitu. Kalau ayat 52, coba kita periksa. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Artinya ahli-ahli Taurat ini punya pengetahuan tentang Taurat. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Ini ahli Taurat nih, saudara. Begitu. Makanya banyak yang sakit hati. Di ayat 53, dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Kenapa? Ayat 54-nya. Untuk itu mereka berusaha memancingnya, supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Dicari salahnya terus, saudara. Ya. Nah, perlu diingat, ahli Taurat ini malah menghalang-halangi, saudara. Ya, orang masuk surga. Nah, inilah makanya dikatakan celaka kamu. Itu. Nah, ini yang ayat 42 tadi, saudara. Ini bukan untuk mengajar persepuluhan. Ini untuk marahin orang-orang Farisi. Bahwa mereka rajin melakukan persepuluhan, tapi tidak melakukan yang lebih penting, yaitu keadilan dan kasih Tuhan. Ya, jadi kalau mau diringkas, teologi Lukas ini, Lukas pasal 11 ini, ada 5 tema besar. Yang pertama, doa itu bukan untuk memaksa Allah, tetapi persekutuan, komunikasi dengan Bapa, relasi dengan Bapa, itu doa. Ya, makanya doa jangan menghafal, saudara. Sampaikan isi hati kita sama Tuhan. Ya. Yang kedua, tema besar ini adalah yang paling penting itu Roh Kudus. Orang berdoa minta Roh Kudus pasti diberikan. Itu bukan minta supaya jadi konglomerat, bukan.
Kalau itu nggak diberikan. Karena memang belum usaha apa-apa kok jadi konglomerat, bagaimana caranya? Ya. Lagi pula kalau diberi secara ajaib kaya raya, nanti rusak karakternya. Pasti tidak diberi. Kerajaan Allah hadir melalui Kristus. Jadi kuasa Allah yang difiguratifkan dengan jari Allah itu dialirkan melalui Tuhan Yesus. Makanya pengusiran setan dan sebagainya itu melalui Tuhan Yesus. Dan itu menunjukkan bahwa kerajaan Allah sudah datang. Ya. Satu lagi, firman itu harus didengar, dimengerti, dan ditaati. Dipelihara itu ditaati. Ya. Dan yang terakhir, agama tanpa pertobatan itu kemunafikan. Ya. Aplikasinya begini bagi gereja zaman sekarang. Ini adalah cermin sebenarnya, Lukas pasal 11 nih. Kristus atau Tuhan Yesus itu adalah pusat dari segalanya. Makanya kebenaran yang benar itu kristosentris, pusatnya Kristus. Dia guru yang sempurna, mengajar doa yang sempurna, pembawa kerajaan Allah, pemberi Roh Kudus, pribadi yang lebih besar dari Yunus dan Salomo, hakim hakim yang menyingkapkan isi hati. Kan begitu, ya. Jadi ini adalah aplikasinya. Hati-hati terhadap kemunafikan rohani. Ketika tradisi, jabatan, aktivitas pelayanan membuat para pelayan Tuhan sibuk, capek fisiknya. Sampai-sampai lupa tujuannya apa. Malah berantem satu sama lain. Padahal melayani Tuhan supaya berkenan bagi Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, malah berantem. Lupa. Ini bentuk kemunafikan rohani sebenarnya. Ya, dan itu seringkali tidak disadari oleh banyak orang. Gitu, saudara. Baik, kita sudah selesaikan Lukas pasalnya yang ke-11. Mungkin kalau ada diskusi dan tanya jawab, saudara bisa angkat tangannya, raise hand. Silakan. Yang pertama, Pak Payaman. Sebentar, saya buka dulu eh, supaya bisa unmute ya. Sudah, silakan unmute, Pak. Shalom, selamat malam Pak. Shalom, selamat malam. Jadi kalau kita lihat tadi penjelasan Pak, bahwa kerajaan Allah sudah datang di bumi, Ya, kata Tuhan Yesus, karena dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. ya, Kemudian sementara itu juga kerajaan iblis juga sudah melanda di bumi ini, sudah apa, uh, Pak? melanda, Oh, melanda. oke. Dan jangan dipertegas lagi, ada penghulu kerajaan setan, Belzebul itu. Ya, Nah, jadi kalau kita analogikan juga dengan kerjaan surga, nanti juga orang-orang percaya kelak akan menjadi penghulu-penghulu, Pak ya. Nah, eh, kemudian yang menjadi pertanyaan saya, Pak, ya, ya. jadi nanti juga di kerajaan surga ada penghulu-penghulu kerajaan surga. Tentu orang-orang percayalah nanti yang di situ. Dengan perlawanan pada saat ini kerajaan setan. Di Nah, kerajaan surga tidak ada lagi, Pak, setan. enggak, maksud saya, Pak, di kerajaan surga nanti ada penghulu-penghulu kerajaan surga, Pak, kan? Oh ya, jelas ada Iya, jabatan-jabatan. Ya, iya, betul. jabatan. Baru di kerajaan setan ini pun ada juga seperti tadi penghulu setan Beelzebul, kan Oke. gitu Pak. Ya, pertanyaannya? Nah, saya berarti sebetulnya dalam hal ini yang mungkin barangkali yang disebut terjadi perang rohani dua blok Pak. Oke. Ya, baik. Nah, terus bagaimana kita merasakan, mewujudkan dua kerajaan ini? Karena apakah memang kalau Yesus sudah pasti menang pada waktunya nanti yang ditetapkan. Tapi dalam hal ini, apakah juga setan ini berharap menang sehingga begitu getol manusia ini digoda, ditipu dan seterusnya? Gimana kira-kira Pak? Punya Baik, ya.
Ya. Jadi sebenarnya hidup kita ini sedang dalam peperangan rohani sebenarnya. Cuma banyak orang tidak merasakan sense of crisisnya itu. Nah, bagaimana setan masih berusaha menjatuhkan manusia? Karena faktanya banyak orang masih jatuh, Pak. Yang percaya Oh, Tuhan Yesus kan sedikit. Percaya sungguh-sungguh maksud saya. ya. Nah, jadi memang setan tahu kelemahan manusia. Ia masih bisa menjatuhkan banyak banyak manusia di bumi. Nah, itulah tugas kita menyebarkan Injil supaya orang mengerti keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Gitu. Dan itu perjuangan seumur hidup, tidak mudah. Begitu Pak Yaman. Jadi kelihatannya Pak, kalau kita membayangkan struktur organisasi seperti mirip Pak ya. Di sini I- ada raja, di sini ada raja, Ya, ya, di sini ada penghulu-penghulu, di sini ada penghulu-penghulu. ya. Jadi yang namanya kerajaan pasti ada rajanya, ada Iya, pejabat-pejabatnya Pak. penghulu-penghulu. Pasti mirip-mirip ya bisa saja. Oh, jadi artinya mungkin mudah-mudahan semakin kita pahami sistem ini, seperti kita juga mungkin makin ada spirit lah Pak ya. Artinya, wow, Ya, orang ini harus berjuang gitu Pak ya. ya betul, betul, betul Pak. Ya. Kan kalau kita ingat Lucifer jatuh dari surga menyeret sepertiga malaikat di surga. Banyak loh sepertiga itu. Oh Sepertiga iya, iya. malaikat di surga menjadi roh-roh jahat kan. Banyak sekali. Dan itu pasti ada strukturnya, hierarkinya. Yang paling tinggi rajanya Lucifer. Sampai sekarang Pak tetap banyak yang seperti ya Ya, malaikat ini Pak ya. ya. Sampai nanti Tuhan Yesus datang baru mereka binasa. Iya. Makasih banyak Pak. Shalom Pak. Oke, Tuhan berkati Pak. Shalom. Baik, yang berikutnya Ibu Meme, silakan. Ya, Pak Windows, selamat malam. Selamat malam, Shalom. Suara saya kedengaran ya, Pak ya? Ya, Ya, makasih Pak untuk malam hari ini. Saya mau bertanya tentang hal berdoa nih Pak, yang ya, Lukas 11 ayat 1 itu Pak. Ini kan pada suatu kali Yesus sedang berdoa, maknanya kan Yesus sedang berdoa gitu ya Pak ya. ya. Nah, pertanyaan saya, jika Yesus perlu berdoa, apakah Allah Bapa juga perlu berdoa untuk dirinya sendiri ya Pak, ataupun malaikat-malaikat di surga, apakah mereka juga perlu berdoa ya Pak ya? Oke, baik. Kalau Tuhan Yesus berdoa kepada siapa? Kepada Bapaknya. Sudah pasti ya. Kenapa Tuhan Yesus berdoa? Komunikasi. Nah, mestinya kita semua berdoa itu juga komunikasi. Bukannya berdoa hafalan gitu. Bukan. Namanya komunikasi kan bukan hafalan harusnya. Ya, Ya. Jadi eh, itu Tuhan Yesus. Apakah Allah Bapa berdoa? Ya tidak. Tidak pernah ada tulisan Allah Bapa berdoa sama siapa lagi. Nah, kalau malaikat di surga bagaimana? Nggak disebut berdoa, tapi kan komunikasi. Komunikasi itu ya doa. Nah, makanya kita berdoa tidak perlu melipat tangan. Ya nggak perlu. Posisi apapun kita bisa Tuhan. Bisa berdoa langsung. Cuma ya nggak mungkin berdoa sambil makan, sambil apa ya enggak. Kalau itu sih nggak hormat kalau itu. iya, Itu ya. iya. Oke. Maksud saya uh, Yesus ini perlu berdoa ketika dia berinkarnasi di bumi ya Pak. Tapi kalau di surga perlu juga Ya berdoa, komunikasi langsung. komunikasi langsung. Ya. Yang kedua boleh ya Pak ya? Boleh. Sebelum Lucifer dijatuhkan ke bumi, apakah roh jahat sudah ada ya Pak ya? Belum. Karena Lucifer waktu jatuh ke bumi itu, ia membawa sepertiga malaikat di surga yang ikut dia. Jatuh sebagai malaikat yang jatuh jadi roh-roh jahat. Gitu. Jadi sebelum dia memberontak kepada kerajaan Allah, siapa yang maksud saya merusak pikiran Lucifer untuk memberontak kepada Allah Bapa ya Pak ya? Nggak ada. Nggak ada yang menggodanya kan. Kan Alkitab berkata itu ada. Di kitab Yesaya dan Yehezkiel. Yesaya pasal 14 dan Yehezkiel pasal 28 nanti dibaca. Di situ ada fragmen yang tersisip di sana kejatuhan Lucifer. Ditulis bahwa aku berkata dalam hatiku hendak naik
mengatasi bintang-bintang Allah, ingin menyamai yang maha tinggi. Idenya sendiri. Hmm, Beda dengan Adam dan Hawa, digoda oleh si ular. Gitu. oke. Jadi Pak, Ya. kalau yang di Lukas 11 ini kan Pak ayat 17. Ya, Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Berarti mereka ataupun pikiran kita gitu ya Pak ya. ya, Apakah iblis ini juga bisa mengetahui pikiran kita ya Pak? tidak bisa. Oh, Iblis tidak bisa baca pikiran manusia. Tetapi ingat, iblis bisa membaca body language, gerakan. Kalau orang takut kan, tahu nggak ya, kira-kira? ya, Nah, ya. kalau itu tahu, manusia aja tahu. Tapi luarnya iblis bisa baca, tapi pikiran tidak bisa, hati tidak bisa. Tapi Oh ya, dari ekspresi wajah kan dia bisa baca juga, oh, lagi takut nih, gitu. Nangkap nggak? Tapi mantap Pak. kalau orang percaya nggak takut, nggak apa, ya dia nggak bisa baca. Makanya kita nggak usah perlu takut ya Pak. Nggak perlu, ngapain takut-takut. Ada Tuhan berserta kita. Iya. Kalau takut berarti menghina Tuhan itu. Iya. Nanti malaikat gitu, ada aku kok kamu takut sama dia, gitu. Tapi Pak, kalau takut sementara terus kita mengingat keberadaan Allah Bapa di hidup kita atau Yesus, itu oke ya Pak ya? Oke Boleh aja. jadi ya? Itu Ya, artinya sedang belajar. Nanti ya, lain kali nggak bisa gitu lagi. Oh, ngapain takut gitu. Cuman kalau ya, baru belajar kan takut juga sih. Tapi terus ingat, oh iya ya, kan ada ya. Roh Kudus dalam diri kita gitu. Ya Pak, mantap. Makasih ya Pak. Ya, oke, Tuhan Tuhan berkati, berkati. Shalom. Shalom. Oke, hari ini Pak Irwan, silakan Pak Irwan. Shalom Pak Minyo. Shalom. Um, Pertanyaan saya pertama adalah mengenai pertobatan dan Roh Kudus. Ya, Berarti intinya pertobatan itu harus disertai dengan adanya Roh Kudus. Kalau pertobatan tanpa Roh Kudus berarti itu tidak berlaku. Dalam arti pertobatan itu haruslah dengan kata ikhlas atau dengan sepenuh hati, dengan suatu yang benar-benar sempurna bertobat, Pak. Apakah begitu, Pak? pertobatan selalu disertai Roh Kudus. Seseorang yang bertobat pasti diberi Roh Kudus oleh Tuhan, pasti. Nah, yang Jadi maksud saya adalah kalau orang bukan sebenarnya belum bertobat ya, tapi sudah masuk gereja, sudah jadi aktivis, sudah bahkan bisa khotbah, tapi sebenarnya belum bertobat ya, belum ada Roh Kudus dalam dirinya. Nah, itu bahaya itu. Jadi kalau seseorang berkata, saya sudah Ya bertobat, itu kan kata itu dia. kata dia, oke. Yang Jadi belum penting kan ada, kata Tuhan, bukan kata kita kan. harus ada Roh Kudus ya Pak. Ya, Lalu karena yang kedua, orang banyak merasa sudah percaya, sudah punya iman, padahal belum. ya, yang kedua Pak, kalau saya melihatnya berdasarkan Lukas ini, itu kita dimintai semacam kesempurnaan. Yesus dengan orang Farisi sudah melakukan ini tapi masih agak kurang gitu. Ya, Dan juga ada Beelzebul yang masuk ke dalam kita sewaktu kita kekurangan. Apakah berarti kadang-kadang kita ini hidup ini merasa kurang sempurna, tidak sempurna di hadapan Tuhan misalnya, banyak kekurangan-kekurangan. Apakah ini berarti adalah kita itu harus terus menerus bertobat secara menerus sedemikian rupa sehingga nanti kekurangan atau kelowongan lubang-lubang yang ketidak sempurna itu akan terus diisi dengan menjadi makin kecil selama kita terus bertobat secara ikhlas, Pak. Betul, oke Pak? baik. Yang dimaksud bertobat itu bukan sekali. Bertobat selesai. Nggak mungkin. Bertobat itu proses juga. Ketika buat salah, tobat lagi. Terus bertobat, Pak. Sampai selamanya. Makanya kita dari hari ke hari harus semakin disempurnakan. Semakin. Meskipun belum sempurna. Tapi harus semakin. Ada progresnya. Tidak boleh tidak ada progres. Gitu, Jadi Pak. nanti untuk lubang-lubang untuk setan-setan ini Perlahan-lahan masuk, ditutup lubangnya. Perlahan-lahan. Satu persatu. Contoh ya, Pak. Saya kasih contoh. Dulu aku suka, misalnya ada seorang yang cerita, dulu aku suka ngomong sembarangan, Pak. Suka latah ngomong sembarangan, jorok misalnya. Nah, ditambal.
Lama-lama, udah nggak bisa ngomong jorok lagi. Nah, tertutup lubang itu. Tapi masih suka gosip. Nah, gosip tuh lubang lain lagi. Nanti kita tutup lagi. Terus begitu, Pak. Seumur hidup. Sampai semua semua lubang tertutup. Kalau memungkinkan. Gitu. Dan ini dilakukan melalui perbuatan-perbuatan kita Jelas. dan iman-iman dan perbuatan itu. Jelas. Sebab mendengar firman, tapi tidak memeliharanya, tidak taat melakukannya, ya percuma. Baik. Makanya ya, jangan percaya dengan teori itu. Keselamatan, iman itu nggak usah pakai perbuatan baik. Salah. Nggak ada perbuatan baiknya bukan iman. Iman harus ada faktanya. Kalau orang beriman pasti perbuatannya sesuai imannya. Yaitu melakukan kehendak Tuhan. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Matias. Tuhan berkati. Berikutnya Ibu Lani ya. Bu Lani silakan. Ya malam Pak Wiknyo. Malam. Nggak, ini saya cuman mau tanya Pak ya. Ya. Artinya begini, benar apa enggak ya? Yang Mm-mm. mengenai Lukas 11 nomor 24. Itu Oke. kan roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus. Ya. Maksudnya kalau keluar itu kan kita udah kosong ya Pak ya. Kita udah isi ya, maksudnya ada Roh Kudus, dia keluar ya Pak ya. Dia nggak mau kah betah. Cerita ini waktu keluar belum ada Roh Kudus. Hmm, Kan kalau orang kerasukan setan kan artinya kan nggak ada Roh Kudus, Bu. iya, iya, Nah, setannya kita usir, kosong kan? iya. Belum ada Roh Kudus. Lah belum bertobat, cepetan bertobat, cepat menyerahkan diri sama Tuhan supaya ada Roh Kudus dalam dirinya. Nah, kalau dibiarkan nggak ada, balik lagi roh jahatnya, lebih parah Seperti lagi nanti. seperti belum kenal Tuhan Yesus lah. Iya, Masih agama yang lama gitu ya ibaratnya betul, ya. betul. Terus kedua kan yang 25 itu dia kan pergi. Itu rumahnya bersih, maksudnya diri kita udah kosong nih Pak ya. Dia balik Maksudnya lagi tuh dia. sudah tidak ada roh Nggak jahat ada kan, firman, sudah bersih. Ya, udah nggak ada firman. ya. Maka dari itu kalau menurut saya Pak, Oh, seminggu bukan sudah sekali, tidak ada firman loh, Bu. Bukan sudah tidak ada firman. Maksudnya rumah itu bersih, tadinya kan ada roh jahatnya. iya, Roh jahatnya sudah pergi, nah, terus roh jahat balik lagi, oh masih bersih gitu. Nggak ada yang punya. iya belum ada yang punya, masih Iya, kosong diri kita iya, gitu ya. betul. Berarti kita kalau ke gereja seminggu sekali juga kosong loh Pak, bener nggak? Nggak juga, Bu. Ini bukan soal berapa kali ke gereja. Bukan, maksud saya gini, kalau menurut saya udah kebiasaan mungkin tiap pagi saya selalu kan buka Pak Wiknya punya doa pagi. Ya, ya, Itu kan kena ya. ya, Terus kita melakukan Pak. ya, Kita makin lama kan makin takut Tuhan. ya, Dan mau yang tadi Bapak bilang, oh mau gosip, udahlah tutup mulut, sebodoh ya, lah, jangan pernah ngomongin. Kita ya, juga nggak sempurna. Makin takut Tuhan gitu Pak. ya. Nah, mungkin iblis lebih takut kalau begitu. Hmm. Gini, maksud Ibu mungkin gini kali. Kalau cuman ke gereja seminggu sekali ya bagaimana? Harus setiap saat harus connect sama Iya, Tuhan kan begitu. Ya iya. kalau itu benar. Kalau cuma Ya seminggu baca sekali, firman, ya, mau tidur pun begitu saya juga iya. Kalau cuma seminggu cuma sekali cuma 2 jam habis itu ke mall udah kosong. lupa lagi ya. Bagaimana mau bertumbuh imannya? Apalagi pulang disenggol mobilnya. Terus marah-marah deh. Sikat-sikatan. Ah, ah. Keluar kata-kata kotor dah. Ah, roh yang lama balik lagi. Balik lagi. Iya benar maksud saya gitu. Iya, Benar ya Pak ya. iya makanya. Kita nggak boleh kosong. Maksudnya kosong. Ah, Kalau bersih itu diri kita tuh bersih. Nggak ada firman. Kosong. iya, Betul nggak iya, Pak? iya, Ya, benar. iya, betul. Kalau diisi terus, isi terus, terus kita melakukan Iya, makin takut akan Tuhan. Nah, dia juga udah nggak mau masuk. iya. Sama gini loh. Kalau kita dekat dengan api ya kita ha- hangat terus. Kalau jauh ya dingin terus. Kalau cuma seminggu sekali dekat apinya ya dingin. Kalau tiap hari kita hidup sesuai kehendak Tuhan, tetap di dalam firman, maka itu benar-benar murid Tuhan kan gitu. Gitu, Bu. Jadi kebiasaan kita juga mau nggak terima firman, Ya. Nah, itu tadi kan sudah dibahas tuh. Mendengarkan firman dengan seksama melakukan, maksudnya ya, dan memeliharanya. Nah, memeliharanya itu melakukan maksudnya. melakukan. Mm.
Jangan asal baca doang nggak kena. Ya, baca dong. Apalagi bacanya buru-buru supaya selesai satu Alkitab, nggak ngerti apa-apa lagi. Waduh, Saya tuh repot. penasaran gitu kalau satu yang nggak ngerti saya langsung cari tahu tuh. Hmm, Contoh lah kisah Daud saya mesti sampai tahu semua gitu, ya, pelajarin gitu, biar ya. tahu semuanya. Ya, Seneng semangat, gitu. Bu. Iya, makasih ya Pak. Ya, Tuhan berkati ya Tuhan Pak. berkati. Tuhan berkati. Saya belajar pawiknya terus nih, makin Puji maju. Tuhan. Puji Tuhan, rajin, Bu. Iya, makasih Pak ya. Oke, berikutnya Ibu Mariana. Silakan, Bu. Di unmute, Bu. Pak, izin off cam ya, Pak. Boleh, silakan. Ya, Pak, saya mau lanjut tanya yang tadi nih. Kan iblis tidak bisa baca pikiran, Ya. hati manusia atau hati manusia, tapi dia hanya lihat dari eh, physical ininya aja kali ya, Pak. Ya, Apa yang ada di fisik kita aja, ya, respon kita. Nah, ya. tapi saya terpikir gini, Pak. Apa yang disebut psikopat itu kadang kan dari luar kelihatannya tenang, nggak ada apa-apa, tapi ternyata di hati merancangkan kejahatan. Nah, Ya. itu gimana tuh, Pak? Kenapa itu bisa di ini sama iblis? Nah, Sebenarnya seorang psikopat kan sering melakukan hal-hal yang jahat, Bu. oh Nah, ya, kan mm-mm. tidak hanya ekspresi perbuatannya saja sudah Oh jahat. iya iya Ya, iya, iblis kan oh tahu. Oh, dia oh biasa iya buat iya iya, jahat ya, psikopat. iya iya iya, Kita saja tahu dia psikopat, apalagi iblis. iya. Oh itu maksudnya ya, Pak. Iya, Nah, kalau seandainya nih, Pak ya, misalkan kejahatan itu mungkin tidak dia dilakukan secara fisik, tapi hanya dalam hati. Itu tuh gimana tuh, Pak? Kejahatan yang misalnya dalam hati, mengutuk orang kah, atau marah kah, atau dendam kah, atau itu gimana tuh, Pak? nah, sebenarnya apa yang ada di hati pasti keluar dari Hmm. mulut, Bu. Pasti. Mungkin nggak langsung, Hmm. mungkin nggak langsung, Mm-mm. tapi dengan Iya, iya. gerak-gerik, nanti ngomong sama siapa itu orang itu, wah, Oh, terbaca juga, iya. terbaca juga. Iya. Oh ya, jadi maksud Bapak sehalus apapun itu Ada yang ekspresinya. secara fisik pasti akan terdeteksi gitu ya, Pak ya? Iya, betul. Oh iya Kecuali, iya iya. kecuali Ya. terlintas di pikiran kita Iya. sesuatu yang kurang benar lah ya. Tapi Iya. langsung kita tapis, nggak tahu iblis, Oh. iblis nggak tahu. Oh iya iya. Oke oke, paham Pak, paham. Ya, Ya udah. Ya itu hmm. aja dulu Pak. Oke. Ya. Ya, Makasih ya Tuhan Pak. berkati. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati juga. Ah, yang terakhir, Pak Gius Setiawan, silakan Pak. Ya, selamat malam Pak Benjo. Selamat malam. Eh, Pak, kalau kesombongan itu Pak, munculnya itu dari dalam kedagingan atau dalam kerohanian Pak? Oke, baik. Kesombongan itu sebenarnya bentuk daripada kedagingan. Jadi, kenapa dia sombong? Dia ingin dianggap lebih tinggi dari orang-orang, dianggap lebih hebat, lebih bernilai, lebih rohani. Nah, itu kedagingan, Pak. Keinginan itu kedagingan. Nah, karena ia kedagingan, maka keadaan rohaninya menurun. Kan gitu. Karena daging dan roh kan bertentangan, Pak. Kalau dagingnya naik, rohnya turun. Kalau rohnya naik, dagingnya turun. Gitu. Ya. Eh, Kalau kita balik ke Lucifer ya Pak ya, Ya, Lucifer itu kan jatuhnya itu karena kesombongan, betul. ingin setara dengan Allah. Betul. Kan Lucifer pada waktu itu kan eh, bukan hidup dalam daging Pak, Betul. Itu tapi roh. kan hidup dalam roh. Ya, Kenapa Pak bisa jatuh Pak? ya. Karena meskipun bentuknya roh, ia punya kehendak bebas. Punya keinginan, punya kehendak. Semua makhluk Jadi yang diciptakan oleh Allah, mau bentuknya daging, mau bentuknya roh, pasti punya kehendak bebas. Pasti. Nah, kehendak bebasnya itu disalahgunakan oleh dia. Ia memberontak di surga kan ceritanya. Nah, jadi bukan ya, karena daging fisik ini. Kalau kita bicara daging ini, Pak, itu bukan daging fisik ini loh, Pak, yang dimaksud. Kedagingan itu sifat, karakter, natur daripada kitanya. Bukan ini daging nih, kalau daging bisa dioperasi, nggak bisa. Kalau daging kan fisik bisa diobati, nggak bisa. Bukan itu. Ini bukan bukan literal, ini haraf figuratif.
Kedagingan itu figuratif, bukan dagingnya, bukan. Gitu. Nah, terus Pak, manusia yang sudah berada di kerajaan surga itu, kemanusiaannya hilang apa? Kemanusiaannya hilang atau tidak? Yang jelas, yang pasti, tubuhnya bukan yang sekarang ini. Kemuliaan yang baru. Tubuh kemuliaan Ya. yang baru yang tidak bisa mati lagi. Tapi pikiran, jiwa, dan rohnya yang lama dibangkitkan dengan tubuh baru. Jadi masih ingat dulu bagaimana hidupnya, masih ingat. Tapi karena sudah sampai di surga, yang lama tidak berarti apa-apa. Semua kita mandang ke depan. Gitu, Pak. Terus kalau di kerajaan surga itu Pak, orang-orang yang masuk ke dalam kerajaan surga, kehendak bebasnya masih ada nggak Pak? Masih dong. Masa nggak sadar? Sadar. Justru kehendak Jadi bisa berbuat, bebasnya. kalau begitu Pak bisa berbuat dosa lagi itu Pak. Nah, menurut saya tidak. Kenapa? Karena ketika sudah sampai di surga, mereka sudah tahu langit dan bumi yang lama sudah lenyap. Iblis pun lenyap, tidak ada yang goda lagi. Dan mereka kita juga sudah mengerti kebenaran, sudah lewat banyak ujian. Masa mau mengulangi lagi? Salah? Kan nggak mungkin ya. Menurut saya sih begitu. Apa untungnya? Ya. Terakhir Pak, Ya, Tuhan Yesus kan datang ke dunia itu untuk menyelamatkan manusia, untuk betul. dikembalikan ke rancangan Allah yang semula ya Pak. Betul. Tujuan semula manusia diciptakan. Itu tujuan ciptaan itu kan seperti ciptaan semula itu seperti waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa ya Pak ya. Ya, Kalau begitu eh, apa? Jadi manusia itu ada di surga atau di gimana gitu Pak? di langit dan bumi yang baru. Bukan langit dan bumi yang Bilang, sekarang. Yang baru. tapi bukan Firdaus ya Pak ya? Bukan. Firdaus itu coba diurutkan ceritanya. Kalau manusia mati, rohnya ke Firdaus. Firdaus dunia roh atau dunia fisik? Roh. Nah iya. Padahal Tuhan Yesus nanti waktu datang, terjadi kebangkitan fisik apa enggak? Ya. Nah iya. Bukan Firdaus dong berarti. Itu. Kalau kalau kita mau mengerti itu mesti diurutkan yang teliti. Karena ada orang yang mengatakan kalau mati langsung neraka, langsung surga. Salah itu. Udah jelas ceritanya. Lazarus di pangkuan Abraham, Firdaus itu. Memangnya Lazarus sudah dibangkitkan? Kan belum. Rohnya itu. Nanti Tuhan Yesus datang, baru dibangkitkan, diberi tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Kan cerita Alkitab kan begitu. Iya, iya. Ya, Terus Pak, nih, kalau sudah sempurna itu Pak, dalam kesempurnaan itu masih bisa berbuat dosa nggak Pak? Bisa jatuh nggak? oke. Yang namanya sempurna, itu tidak ada batas, Pak. Sempurna itu terus. Apalagi sampai surga, terus. Belajar terus, melayani terus. Banyak hal baru, nggak akan habis-habisnya. Bisa Oh jatuh dalam gitu. dosa nggak? Menurut saya tidak. Kenapa? Kalau tidak tepat sedikit mungkin. Karena sedang belajar terus, menyempurnakan. Tapi nggak ada unsur kejahatan sedikit pun. Tidak ada unsur pemberontakan sedikit pun. Menurut saya begitu. Cuman kalau meleset dikit ya belajar kan balik lagi gitu. Tapi tidak ada kejahatan atau pemberontakan sama sekali hari itu. Oh gitu. Ya, Oke. Ya Pak, terima kasih Pak. oke. Selamat malam. Tuhan Tuhan berkati, berkati. Tuhan berkati. Selamat malam. Masih ada lagi terus. Oke, Pak Mulyono, silakan. Ya, malam Pak. Malam. Mau tanya tentang roh jahat itu. Ya. Kalau roh jahat itu kalau kita nggak ngundang itu apa bisa masuk? Oh, eh, orang kerasukan itu belum tentu ngundang loh, Pak. Masuk aja kerasukan gitu. Nggak ada orang mengundang roh jahat, mana ada. Kecuali dukun-dukun, nah itu lain. Tapi Iya. kalau orang biasa kan nggak ada yang ngundang roh jahat, Pak. Untuk apa? Kerasukan. Namanya kerasukan itu bukan sengaja ngundang, masuk rohnya. Seperti Bisa langsung contoh masuk di gitu. kitab Lukas tadi, Pak. Ada roh yang membuat bisu. Masa Iya. orangnya mengundang supaya bisu kan nggak? Kerasukan. Gitu. Hmm. Jadi orang dalam kondisi sadar itu tiba-tiba bisa kemasukan roh jahat juga gitu Pak Yes. ya. Ya. Karena orang Hmm. itu tidak punya roh kudus.
Oke. Kalau kemasukan roh jahat itu kan ada tanda-tandanya kan jelas gitu kan, Pak. Ya, jelas. Oke. Kalau Tap- kebalikannya, Pak, hmm. kalau kita nggak ngundang Roh Kudus, Pak, apa bisa masuk juga? Nggak bisa kan? Bisa saja, kenapa tidak? Kan Roh Kudus berkuasa. Mm-mm. Tapi maksudnya gini, kalau orang tidak bertobat ya tidak disertai, Pak. Hmm. Ngapain Kalau menyertai orang yang tidak mau dididik? ya ya. Jadi kalau kemasukan Roh Kudus pun juga ada tanda-tandanya gitu kan, Pak? Ya jelas, Pak. Tapi Hmm. tandanya tidak sama dengan fisik. Tidak terlihat fisik juga bisa. Terjadi perubahan hebat, kedagingannya mati. Perubahan hebat, tapi tidak kelihatan fisiknya. Tidak tiba-tiba kulitnya jadi mulus, misalnya nggak ada urusan dengan fisik. Maksud saya itu ini komparasi gitu loh, Pak. Iya, iya. Kemasukan roh jahat dengan Roh Kudus. Kalau roh jahat kan kita langsung kelihatan kan Ya tanda-tandanya. Kalau karena kemasukan roh jahat bisa ngamuk-ngamuk, tidak tertib ya, makanya kelihatan. iya, Kalau iya. Roh Kudus kan tertib. Kalau tertib ya nggak kelihatan, Pak. Tapi kelihatan Hmm. dari cara hidupnya. Hmm. Iya, iya. Beda. Jadi dari dua hal itu tadi bisa aja kita dalam kondisi sadar kemasukan roh jahat atau Roh Kudus bisa ya, Pak ya gitu ya. Diambil alih kesadarannya. Bapak pernah lihat Hmm. nggak orang kerasukan? Iya, iya, iya. Nggak sadar dia, Pak. Diambil alih Hmm. kesadarannya. Iya. Tiba-tiba masuk gitu aja ya. Iya, Roh iya, jahat itu tiba-tiba gitu ya. iya. Hmm. Tapi kalau Roh Kudus masuk di dalam diri kita kan nggak ngambil alih langsung, nggak ngambil Nggak, alih seperti roh jahat nggak, gitu kan, beda ya. nggak. Bedanya itu ya. Iya, bedanya itu. Iya, Kita tetap sadar. iya, iya. Oke. Ya. Ya udah. Itu aja Pak Oke, Rusnya. oke. Ya, Tuhan makasih. berkati. Tuhan berkati. Terakhir, yang ini benar-benar terakhir nih. Ibu Pendeta Lina, silakan. Ini Pak cuma mau nanya Pak, kalau ada yang kan bilang gini Pak, katanya surga sudah ada, tetapi belum dibuka untuk umum itu gimana Hah? Pak? Itu itu pengumumannya di mana itu? Kan yang dimaksud surga itu kan langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi mesti kan harus kedatangan Tuhan Yesus dulu kan Pak? Ya, tapi masalahnya begini. Ketika zamannya Nabi Yesaya sudah bernubuat bahwa aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, kata Tuhan. Hmm. Artinya hari itu sedang menciptakan. Nah, sekarang sudah jadi belum langit yang baru dan bumi yang baru? Kita tidak tahu. Mungkin sudah jadi, mungkin juga belum. Tapi yang jelas kalau Tuhan Yesus datang, artinya sudah jadi. Tapi Gitu. kan terus ada pertanyaannya lagi gini Pak, katanya kan Yesus sudah naik ke surga untuk Ya, menyediakan tempat bagi kita. ya. Jadi makanya dibilang surga itu sudah jadi, cuman seperti kayak mall misalnya sudah jadi, tapi kalau belum diresmikan belum bisa masuk ke dalam. Oh ya, ya boleh-boleh aja sih punya tafsir, Asumsi ya Pak, berasumsi ya. seperti itu ya boleh-boleh aja, nggak terlalu masalah sih. Gitu. Ya nggak terlalu prinsip ya Pak. Ya, asal jangan gini, menafsir salah. Nah, kalau itu nggak boleh. Iya, iya, iya. Misalnya, Ya itu aja Pak, cuman ya, tadi agak pertanyaan yang terakhir tadi agak nyambung ke surga, oke, jadi teringat pertanyaan itu ya. ya, Terima kasih Pak, Tuhan oke, berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Baik, Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan kepala. Bapak di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami benar-benar diberkati. Kami mau terus belajar sampai kesudahan kami. Terima kasih Engkau berkati program online Bible Study ini. Engkau berkati GMM, Gereja Mula-Mula. Juga Engkau berkati seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Yang rajin mendengarkan online Bible Study ini. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.